Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Yunita dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya akan menjelaskan tentang biomekanik, biolistrik, biooptik, bioakustik, termofisika, dan juga fluida. Yang pertama yaitu biomekanika keperawatan. Biomekanika adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh tersebut selama aktivitas normal. Dasar dari prinsip kerja biomekanika adalah hukum Newton 1, 2, dan juga 3. Penerapan biomekanika dalam bidang keperawatan. Yang pertama yaitu pengaturan posisi, seperti posisi flower, posisi sim, posisi Trendelenburg, posisi dorsal recumbent, posisi litotomi, dan juga posisi genopectoral. Yang kedua yaitu sebagai mekanika tubuh, yaitu usaha untuk mengkoordinasi sistem. Ketiga, untuk kesegarisan tubuh, mengacu pada posisi sendi, tendon, ligamen, dan otot selama berbaring. Yang keempat yaitu traksi, adalah tahanan yang dipakai dengan berat atau alat lain untuk menangani kerusakan atau gangguan tulang dan otot. Selanjutnya yaitu biolistrik keperawatan. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenosin trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Kelistrikan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan muatan-muatan atau ion-ion yang terdapat dalam tubuh dan medan listrik yang dihasilkan oleh ion-ion dan muatan tersebut, serta tegangan yang dihasilkan. Kelistrikan dan kemagnetan yang timbul pada tubuh manusia. Yang pertama, sistem syaraf neuron. Sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu syaraf pusat dan juga syaraf otonom. Yang kedua, konsentrasi ion di dalam dan di luar sel. Ini merupakan suatu model potensial istirahat pada waktu nol, di mana ion K akan melakukan difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga pada saat tertentu akan terjadi membran dipol atau membran dua kutub, di mana larutan dengan konsentrasi yang terjadi rendah akan melebihi ion positif dan juga kebalikannya. Yang ketiga yaitu kelistrikan syaraf. Syaraf-syaraf yang berdiameter lebih besar mempunyai kemampuan menghantarkan impuls lebih cepat daripada syaraf berdiameter kecil. Yang keempat, perambatan potensial aksi. Kemampuan untuk merangsang daerah sekitar sel membran untuk mencapai nilai ambang. Kelima, kelistrikan pada sinapsis dan neuronal junction. Hubungan antar dua buah syaraf disebut sinapsis. Sedangkan berakhirnya syaraf pada sel syaraf disebut neuronal junction. Selanjutnya, biooptik keperawatan. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup, bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkasinar. Secara spesifik, ada klarifikasi optik, geometri, dan optika fisis. Fokus utama di bioptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Mata menjadi alat optik yang paling penting pada manusia atau makhluk hidup. Bagian mata yaitu ada kornea, iris, pupil, lensa mata, dan juga retina, aqueous humor, syaraf optik. Selanjutnya adalah bioakustik keperawatan, yaitu bagian fisis pendengaran yang tercakup dalam suatu bidang. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. A yaitu gelombang bunyi. Gelombang bunyi yaitu gelombang yang dihasilkan akibat adanya vibrasi atau getaran dari suatu bunyi. Sedangkan bunyi itu adalah rambatan, usikan elastis dalam medium konibu atau 3 dimensi. Aplikasi gelombang bunyi dalam bidang kesehatan yaitu alat pendengaran, yaitu telinga, merupakan organ untuk pendengaran dan keseimbangan yang terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Ada beberapa jenis gangguan pada pendengaran.
Yang pertama yaitu gangguan pendengaran konduktif, yang kedua gangguan pendengaran sensorial atau syaraf, yang ketiga gangguan pendengaran campuran antara gangguan pendengaran konduktif dan syaraf. Selanjutnya yaitu termofisika keperawatan. Termofisika adalah ilmu pengetahuan yang mencakup semua cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menjelaskan sikap zat di bawah pengaruh kalor dan perubahan-perubahan yang menyertainya. Secara spesifik membahas tentang hubungan antara energi panas dengan kerja. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, baik secara alami maupun rekayasa teknologi. Metabolisme sebagai konversi energi. Metabolisme yaitu proses perubahan yang terjadi dalam satu organisme, yaitu jumlah total reaksi kimia atau fisika yang diperlukan untuk kehidupan. Kecepatan metabolisme. Kecepatan di mana energi dalam diubah di dalam tubuh. Dalam metabolisme terkandung anabolisme dan katabolisme, yaitu menunjukkan reaksi sintetis menjurus ke penyimpanan energi di dalam tubuh. Dan katabolisme yaitu menggambarkan kerusakan jaringan dan penggunaan sumber energi. Faktor yang mempengaruhi suhu yang pertama yaitu perubahan fisiologis. Yang kedua, suhu tubuh bayi dan anak-anak berubah lebih cepat daripada merespon perubahan panas dan dingin. Ketiga, hormonal. Keempat, yaitu karena stres. Selanjutnya yaitu fluida keperawatan. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, termasuk di dalamnya zat cair dan gas. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang fluida yang diam atau tidak bergerak dikenal dengan hidrostatika. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang fluida yang bergerak dikenal dengan hidrodinamika. Alat yang menggunakan fluida ini yaitu tensimeter. Pada awalnya menggunakan raksa sebagai pengisi alat ukur ini. Sekarang kesadaran akan masalah konservasi lingkungan meningkat dan penggunaan dari air raksa telah menjadi perhatian seluruh dunia. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.